Perkenalkan, nama lengkap saya Natalia Sarina, asal sekolah SMP Negeri 6 Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asal LPTK, STK Santo Yakobus Merauke. Materi ajar, cita-cita dalam menggapai masa depan. Kelas 9. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Nah, anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita diawali dengan doa. Tidak. Ibu guru yang menyenangkan dan bagi pelajar pada Ya Allah, Tuhan surga, pada kesempatan ini kami kembali mau menjalankan aktivitas kami baik seluruh remaja maupun pengajar. Kiranya Tuhan Engkau membimbing dan melindungi segala aktivitas kami sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun Kau yang puji kini dan masa. Amin. Baik, terima kasih untuk Indah yang telah mengantar kita dalam doa. Kita presisi, ada tidak hadir? Hadir semua, Bu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di kesepakatan kelas. Di sini Ibu ada tulis 3 kesepakatan kelas. Coba baca secara bersama-sama. Yang pertama, Mengikuti pelajaran dengan tenang. yang kedua, Berbicara jika diberi masalah. yang ketiga. Menghargai teman yang memberi pendapat. Baik, berkaitan dengan kesepakatan kelas yang ada di dalam, ada tambahan? Tidak, Bu. Oke. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Presko, minggu lalu kita berbicara tentang apa? Sakramen perkawinan. Materi minggu lalu itu sangat erat kaitannya dengan materi yang kita pelajari secara bersama-sama hari ini. Nah, ada pun materi pokok hari ini yaitu tentang cita-cita demi menggapai masa depan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajarannya di sini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari cita-cita. Yang kedua, menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita. Nah, yang ketiga, menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menggapai cita-cita. Nah, yang keempat, manfaat dari cita-cita. Nah, berkaitan dengan tujuan pembelajaran hari ini, kita harus kuasai semua yang punya tujuan pembelajaran. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pembuka, berdoa, absensi, dan kesepakatan kelas. Yang ketiga, menanyakan materi sebelumnya kepada peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan materi pokok dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang kelima, pertanyaan pemantik. Untuk pembukanya tadi yang sudah kita lalui ya. Nah, kita masuk di bagian inti. Yang pertama itu menjelaskan materi pokok. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok. Nah, yang keempat, membagi LKPD kepada masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi terkait soal yang ada di LKPD. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas secara bergilir. Nah, yang keenam nanti ada penegasan. Nah, penutupnya yang pertama ice breaking, yang kedua nanti post test, yang ketiga menyimpulkan materi secara bersama, yang keempat melakukan refleksi guru dan siswa, yang berikut menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya, dan yang terakhir doa. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk di pertanyaan pemantik. Yang pertama, coba. Apakah anak-anak sudah memiliki cita-cita? Sudah, Bu. Apa cita-cita kalian?
menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita. Baik, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu mau tanya, apa yang kalian pahami tentang cita-cita? Coba, Devi. Keinginan atau kehendak yang akan diwujudkan. Keinginan atau kehendak yang akan diwujudkan. Yang lain? Indah. Suatu harapan yang senantiasa diperjuangkan. Suatu harapan yang senantiasa diperjuangkan. Nah, yang berikut? Yogi. Satu keinginan yang Tepuk tangan dulu. Yogi. Nah, untuk jawaban kalian tadi semuanya benar. Nah, coba perhatikan di sini. Keinginan atau kehendak yang akan kita wujudkan. Yang kedua, suatu harapan yang senantiasa diperjuangkan untuk didapatkan. Yang ketiga, suatu keinginan yang akan kita wujudkan. Maka dari itu, semua daya dan usaha kita arahkan untuk mencapainya, sehingga kita menjadi lebih tahu dan jelas akan masa depan yang ingin kita tuju. Nah, yang berikut pentingnya memiliki cita-cita. Kenapa cita-cita itu sangat penting? Kenapa? Menurut kalian, kenapa cita-cita itu sangat penting? Efra. Karena cita-cita merupakan arah hidup. Karena cita-cita merupakan arah hidup. Kita menurut Efra. Yang itu, yang lain. Dani. karena cita-cita dapat menentukan tujuan hidup. Ulang lagi. Karena cita-cita dapat menentukan tujuan hidup. Karena cita-cita dapat menentukan tujuan hidup. Berarti cita-cita itu sangat penting untuk kehidupan kita. Cita-cita atau harapan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Cita-cita yang telah dicanangkan dan ingin digapai akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani guna mencapai cita-cita tersebut. Agar cita-cita dapat terwujud atau tercapai, tentunya kita memerlukan persiapan dan usaha yang keras untuk menggapainya. Betul tidak? Betul. Nah, yang berikut manfaat memiliki cita-cita. Cita-cita itu ada begitu banyak manfaatnya. Yang pertama itu apa? Cita-cita sebagai arah hidup. Cita-cita sebagai arah hidup. Coba baca sama-sama. Masa depan seperti apa yang kita harapkan dan kepada harapan dan cita-cita yang kita harapkan. Semakin jelas arah hidup, maka semakin jelas pula langkah kita dalam mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan. Oke, baik. Yang kedua, cita-cita mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Coba baca secara bersama-sama. Cita-cita dapat mengubah atau mempengaruhi segala pola pikir kita maupun sikap kita, walaupun tentunya cita-cita tersebut sama. Cita-cita akan menjadikan pola pikir dan sikap kita yang Senantiasa tertuju pada pencapaian cita-cita tersebut. Nah, itu tadi ya. Cita-cita mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Cita-cita itu dapat mengubah atau mempengaruhi segala pola pikir kita maupun sikap kita. Yang walaupun terpenuhnya cita-cita tersebut itu masih lama. Cita-cita akan menjadikan pola pikir dan sikap kita yang senantiasa tertuju pada pencapaian cita-cita tersebut. Nah, yang berikut, dalam menggapai cita-cita itu kita memerlukan banyak hal. Antara lain yang pertama di situ perencanaan yang matang agar jangan sampai menyimpang di tengah jalan. Kalau misalnya kita tidak merencanakan dengan matang, pasti ada saja tantangan-tantangan yang kita alami di tengah jalan. Ya, berarti baik dari segi materi maupun juga pikiran-pikiran dari misalnya dari orang tua,
berikut bakat yang menunjang. Coba baca sama-sama. Kemampuan yang dimiliki seseorang yang dapat dikembangkan dan dilatih untuk mencapai keunggulan, Keberhasilan atau kepuasan dalam dalam suatu suatu bidang bidang tertentu tertentu sehingga sehingga dapat dapat digunakan digunakan untuk mencapai tujuan hidup. Maksudnya bagaimana? Bakat yang menunjang. Coba. Ya. Coba Daniel. Ketika kita mempunyai bakat, maka kita harus mengembangkan. Ketika kita mempunyai bakat atau kemampuan, kita harus mengembangkannya. Mengembangkannya itu dengan cara apa? Melatih diri secara terus-menerus agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Nah, yang berikut dukungan finansial. Bantuan baik dalam bentuk uang atau materi untuk mendukung suatu kebutuhan atau rencana. Contohnya, orang tua memberi dukungan finansial kepada anaknya untuk biaya sekolah. Tentu untuk pencapaian cita-cita kita perlu membutuhkan dukungan dari orang tua kita. Bukan hanya dukungan pikiran, tetapi juga dukungan materi ya, untuk membiayai kuliah kita misalnya. Yang berikut kedisiplinan. Dengan disiplin waktu tidak akan terbuang sia-sia dan kita bisa fokus pada tujuan. Orang-orang yang disiplin biasanya lebih teratur, tekun, bertanggung jawab, sehingga lebih siap menghadapi tantangan. Jadi, kedisiplinan bukan sekedar menaati aturan, tapi juga melatih diri supaya terus berjalan di jalur yang benar menuju cita-cita. Hati disiplin itu sangat penting dalam menuntun atau meraih cita-cita kita. Ya, disiplin itu sangat bukan hanya bakat dan kemampuan, bukan juga hanya dukungan finansial, tetapi disiplin juga sangat penting agar cita-cita kita itu bisa terwujud. Yang berikut kerja keras. Berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, tidak mudah menyerah, dan siap menghadapi tantangan demi mencapai tujuan tersebut. Ya, kita perlu berusaha dengan keras, kerja keras agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, mungkin ada yang belum dipahami. Silakan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu membagikan ke dalam kelompok. Ya. Nanti saya baca nama kelompoknya. Kalau misalnya Ibu baca, langsung pindah tempat duduknya ya. Angkat kursinya, tidak boleh duduk. Kelompok 1 Agnes Devina Indah. Oke, kelompok yang kedua Anastasia Natalia Mirna. Coba maju ke depan sini. Yang ketiga Roselina Efrasia Juta. Di sini. Berhadapan. Kelompok 2 Anastasia Novita, Ruben Kusari Mesa. Masuk tidak? Katarina Delestari. Oke, Margarita Orci. Kelompok 3 Widya Stuti. Masuk tidak ke sini. Anda berdiri ke sini, jalan. Widya Stuti dia bisa. Sini. Sini. Nah, kelompok yang berikut Noni, Ellen, Dani, dan Rizky. Dua orang di sini. Nah, sekarang Ibu membagikan SKPD untuk didiskusikan
teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya, anak-anak kalian yang lain bisa memberikan tanggapan ya, bisa juga berupa masukan, bisa juga berupa pertanyaan. Sekarang saya beri kesempatan untuk mengucapkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal nomor 1. Remaja Katolik hidup dalam dunia yang penuh tantangan seperti teknologi, pergaulan bebas, dan budaya instan. Bagaimana remaja Katolik seharusnya menyikapi tantangan-tantangan tersebut dalam membangun masa depan? Jawaban dari kelompok kami menggunakan iman dan akal budi untuk memilah mana yang baik. Soal nomor 2. Doa adalah cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon bimbingannya. Mengapa doa penting dalam proses membangun masa depan? Jawaban, karena melalui doa kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Soal nomor 3. Tuhan menganugerahkan akal budi dan kehendak bebas kepada manusia. Apa tanggung jawab remaja Katolik dalam menggunakan anugerah tersebut? Jawaban, menggunakan akal budi untuk membuat keputusan yang bijak dan sesuai iman. Soal nomor 4. Dalam ajaran gereja Katolik, masa depan bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang kehidupan kekal. Apa yang dimaksud dengan membangun masa depan secara utuh menurut ajaran Katolik? Jawaban, membangun kehidupan duniawi dan mempersiapkan kehidupan kekal bersama Allah. Soal nomor 5. Dalam hidup bersama, remaja Katolik dipanggil untuk tidak hanya memikirkan masa depannya sendiri, tetapi juga kesejahteraan bersama. Bagaimana sikap ini bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, terlibat aktif dalam pelayanan dan kepedulian sosial. Bagaimana ajaran Santo Paulus berkaitan dengan cita-cita? Menurut kitab suci, Jawaban, pandangan kitab suci tentang cita-cita adalah mengatakan ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yang artinya setiap orang perlu memiliki cita-cita dan berusaha untuk menggapainya. soal nomor 2. Nilai-nilai Kristiani apa yang perlu kamu pegang untuk mewujudkan cita-cita? Jawaban, kerja keras, kejujuran, kasih, doa, pengampunan, harapan, dan disiplin sangat penting untuk mewujudkan cita-cita. Dengan memegang teguh nilai-nilai ini, seorang Kristiani tidak hanya akan berhasil mencapai tujuan hidupnya, tetapi juga menjadikan proses tersebut sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Tuhan dan melayani bersama. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masukan? Tidak ada. Tambahan? Tidak ada. Baik, kita memberikan tepuk tangan. Silakan kembali ke satu. Baik, nanti LKPD-nya itu dikumpulkan ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi anak-anak sekalian sudah mendiskusikan dalam kelompok terkait dengan materi kita hari ini tentang cita-cita. Ya, ada berapa soal di situ tadi? Ada 5 pilihan ganda, 2 di situ tadi kalian sudah menjelaskan secara baik dan benar. Tepuk tangan dulu kalian. Tadi soal-soal yang ibu berikan tadi, sedikit ibu memberikan penegasan berkaitan dengan cita-cita. Cita-cita sangat penting dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Karena dengan memiliki cita-cita, seseorang tidak akan mudah kehilangan arah karena memiliki arah tujuan yang jelas.
dalam usaha meraih cita-cita untuk membangun masa depan, di situ diperlukan yang pertama itu apa? Kerja keras, apalagi tanggung jawab, yang berikut disiplin, belajar dengan tekun, terus konsisten, terus apa lagi? Menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Tanpa Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dalam membuat segala sesuatu itu, kita harus membutuhkan pertolongan Tuhan. Sudah paham? Sudah. Nah sekarang NKPD-nya sudah semua? Masih semangat? Masih, Bu. Coca-Cola. 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 Terima kasih Bu Tony. Tepuk tangan. Nah sekarang kembali ke tempat masing-masing. Baik, perhatikan di sini. Nah sekarang anak-anak sekalian, saya membagikan soal postes. Ya, yang nanti harus kalian kerjakan. Seberapa paham anak-anak sekalian dalam materi yang sudah dijelaskan pada hari ini? Nah, ini bagi postes itu nanti satu ya. Nah, dikerjakan. Saya memberi waktu 10 menit. Ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerja mulai dari sekarang. Sudah? Sekarang dikumpulkan. Nanti setelah ibu bisa baru bagikan ya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah, Bu. Nah sekarang anak-anak sekalian kita menyimpulkan materi kita hari ini. Kita baca bersama-sama di slide ya. Bisa baca? Bisa? Bisa. Kita baca secara bersama-sama. Mulai. Membangun masa depan dalam kerangka menangani berarti menyadari bahwa hidup adalah anugerah Allah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Masa depan bukan hanya hasil usaha pribadi, tetapi juga kerjasama dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Sebagai murid Kristus, anak-anak terbaik. Tidak berbangga pada nilai Kristiani seperti kejujuran, kasih, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, membangun masa depan atau cita-cita untuk menggapai masa depan, menuntut iman Katolik adalah usaha untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang beriman, serta mampu berkarya nyata bagi gereja, bangsa, dan dunia. Dan dunia. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah sekarang anak-anak sekalian, ibu minta duduk dengan tenang, ibadah di atas meja. Nah sekarang kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Saya minta anak-anak sekalian untuk merefleksikan seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta 3 orang. Siapa bisa? Nah, oke, sekarang mulai dari Noni. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, seru, tenang, karena materi yang Coba berdiri. Bisa. Pembelajaran hari ini
dalam Ibu dapat kami pahami dengan baik, kemudian berguna bagi kami dan masa depan kami. Seru juga tadi Ibu karena ada sedikit. Terima kasih. Untuk tepuk tangan. Sekarang kita ingat. Menurut saya, pelajaran kali ini sangat menyenangkan karena mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, di mana saya mengetahui bahwa dalam meraih cita-cita memerlukan perjuangan, bukan datang dengan sendirinya atau diberikan begitu saja sebuah posisi atau kedudukan tanpa melalui sebuah perjuangan. Baiklah, sekarang dari Ibu, menurut Ibu pembelajaran hari ini sangat memuaskan, di mana anak-anak sekalian juga sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan mengikuti pembelajarannya dengan tenang. Ya. Nah sekarang anak-anak sekalian, cukup hari ini materi kita sampai di sini. Nah untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan kita masuk di materi bab 3, yaitu tentang Allah sebagai sumber keselamatan manusia. Nah anak-anak sekalian, marilah kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Misal, Ibu